Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita diizinkan bersama-sama hari ini untuk berkumpul, untuk beribadah menghadap Tuhan. Mari saya undang untuk semuanya berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama menyanyi dan kami memuji kebesaran. Ajaib
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Biarlah kiranya Tuhan, Kau layakkan kami, Kau kuduskan kami untuk jauh lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan urapi kami, dan biarlah kiranya melalui pujian dan penyembahan kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu menyembah Engkau, kami rindu untuk memuji nama-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman. Biarlah kami mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan biarlah ibadah ini dari awal hingga akhir kuasa Tuhan yang bekerja atas kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang berkasih, biarlah kiranya api kemuliaan Tuhan membakar setiap hati kita, supaya kita boleh diberikan semangat untuk senantiasa mengikut Tuhan sampai akhir zaman. Amin. Api kemuliaannya. Panggil semua umatnya, dan seluruh penjuru
kita nyanyikan pujian ini. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, mari dengan segenap hati dan jiwa kita mau menyambut firman Tuhan dengan satu kerinduan yang dalam kita katakan, Tuhan, aku ingin lebih dalam lagi mengenal Kau. Aku ingin lebih dalam lagi untuk mengasihi Kau. Dengan apa yang ada pada diriku, aku ingin lebih dalam mengasihi. Mari kita katakan sama-sama, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
sama-sama berimbun untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena ini kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian yang baru kami naikkan kehadiran-Mu Bapa. Inilah pengakuan iman kami, inilah persembahan kami bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Biarlah melawat kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah tanah hati kami Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh tinggal dalam hidup kami karena kasih karunia dan anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah melawat kami dan Kau urapi hamba-Mu yang sederhana ini Bapa, supaya hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pada pagi ini yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Anda suka kita? Amin saudara ya. Dimana kita boleh mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di hari-hari ini kita tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena mujizatnya tetap berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Dimana firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul kasih karunia keselamatan. Kalau saudara ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia yang Allah berikan buat kita semua. Amin saudara. Jangan kita mengabaikan kasih karunia Allah ya. Orang dunia butuh keselamatan, ingin keluarganya diselamatkan, ingin usahanya diselamatkan, rumah tangganya ingin diselamatkan, anak-anaknya ingin diselamatkan. Tetapi saudara ada di tempat ini karena kasih karunia Allah. Amin saudara. Oleh karena itu kita baca di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16 dengan jelas dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak menghendaki satupun binasa. Allah dengan kasih-Nya, Dia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk memberikan suatu hadiah kepada saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini suatu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dilakukan dengan skill, tetapi karena kemurahan Allah saudara. Mari kita juga sambung di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dengan jelas sekali saudara. Efesus pasal 2 ayat 8 dengan jelas dikatakan, ya, dengan jelas katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin saudara. Jadi kita bisa menerima keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita kaya, tetapi karena kasih karunia Allah kalau kita percaya kepada Dia. Ini amat penting saudara ya. Jangan mengabaikan kasih karunia Allah. Kasih karunia itu anugerah atau pemberian dengan cuma-cuma. Sekalipun dulu kita mantan pendosa, mungkin dulu kita mantan penjahat, mungkin dulu kita mantan pembunuh, janganlah takut. Percayalah kepada Allah. Lewat Tuhan Yesus Kristus engkau akan diampuni dosa-dosamu. Amin saudara. Dikatakan dalam firman Allah, Yesaya 1 ayat 18, mungkin saudara bisa nyatat, dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Mungkin engkau berkata dalam hidupmu, aku tidak layak menjadi song leader, tidak layak menjadi singer, aku tidak layak melayani Tuhan karena aku mantan pezina, aku mantan pelacur, aku mantan pembunuh, aku mantan pembohong, aku mantan yang lain dan sebagainya. Percaya, Yesus tidak menghendaki seorang pun binasa. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Hanya percaya lewat Yesus di atas kayu salib, lewat kuasa kebangkitannya, saudara dan saya mendapat pemulihan dan pengampunan dosa. Mungkin saudara berkata dalam hidupmu, aku tidak layak melayani Tuhan, aku orang jahat, aku seorang penipu, pembohong.
kerjanya sepanyolan, separuh nyolong, ya. Tapi tetap percaya Yesus. Bersama Yesus ada mujizat, ada pemulihan, ya. Hanya percaya karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita memperoleh keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kita kaya. Benar gak? Dalam kehidupan manusia itu ada beberapa yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Demikian pula naik ke surga, tidak ada boncengannya. Saya ingatkan, itu pertanggungan jawab pribadi lepas pribadi, supaya engkau benar-benar bisa masuk di dalam rencana Allah, yaitu surga yang mulia. Ini bukan kabar bohong, kabar kosong, tetapi kenyataan apa yang tertulis dalam firman Allah dalam perjanjian lama digenapi lewat perjanjian baru, ya. Saya membaca berulang-ulang dalam Alkitab ini, saudara, ya, sudah ada 31 kali, mulai kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu, saudara. Justru itu kita perlu bergaul intim sebagai anak-anak Allah. Kalau engkau sudah memperoleh keselamatan, engkau mempunyai persekutuan secara pribadi tiap pagi kepada Tuhan. Saya ingin tanya jemaat Tuhan di tempat ini, siapa yang punya saat teduh di pagi hari? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Amin. 1. Siapa lagi? 2, 3. Silakan maju. Tak kasih berkat. Ayo maju, tidak apa-apa. Ayo tak kasih berkat yang angkat tangan. Tidak apa-apa. Ini berkat hadiah. Ayo, ayo. Amin. Oh, 4 orang. Puji Tuhan. Ayo, silakan. Bagi rata satu-satu, ya. Amin. Ayo lanjutkan saat teduh, ya. Amin. Diperhatikan, ya. Haleluya, saudara, ya. Yang tidak saat teduh tidak dapat, saudara. Amin, saudara. Kita butuh persekutuan pribadi supaya keselamatan itu tidak hilang daripada saudara. Kita harus pelihara keselamatan itu, saudara, ya. Di mana dikatakan firman Allah, saudara catat Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Mau diberkati Tuhan? Mau menerima kasih karunia? Amin, saudara. Kita harus bergaul intim dengan firman Allah. Firman ini yang meneguhkan saudara dan saya. Kita bisa bangkit, bisa hidup kalau ada firman. Kalau engkau makanan jasmani satu hari berapa? 3 kali. Benar gak, saudara? Jangan kau hanya makan firman Allah sebagai kebutuhan rohanimu. 1 minggu hanya 1 kali untuk mendengarkan firman Allah. Setiap pagi kamu tidak punya saat teduh. Hati-hati loh. Suatu begitu ada masalah datang, engkau tidak tahan. Kasih karunia yang Allah berikan dengan cuma-cuma, ya, jangan engkau sia-siakan. Engkau harus memiliki kasih karunia juga, kasih kepada Allah, ya. Itu tulis dalam firman-Nya. Hukum yang terima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ya, yang kedua, hukum 2, kasihlah sesamamu manusia. Jadi kalau kita tidak bergaul intim kepada firman, maka kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, maka kasih karunia itu lama-kelamaan akan hilang. Kalau ada masalah, tantangan, aku itu sudah berdoa, tapi kena apa? Pekerjaanku seperti ini. Aku sudah berdoa, kenapa usahaku seperti ini dan sebagainya. Mari kita, setiap anak Allah, lagi ada kesempatan di hari-hari ini, kesempatan yang indah. Kita bisa berhimpun, memuji bersama, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Ini suatu anugerah, saudara. Benar gak, saudara? Mari kita tampilkan Yosua pasal 1 ayat 8. Setiap kita punya hubungan pribadi, jangan kita hanya menerima kasih karunia-Nya, tapi kita mengabaikan firman-Nya, kita mengabaikan akan perintah-perintahnya, maka sia-sia. Ini lagi kesempatan yang indah, ya. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati yang sesuai tertulis di dalamnya,
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau diberkati Tuhan? Amin. Mau untung? Renungkanlah firman Allah itu saudara. Kata renungkanlah firman itu siang dan malam. Siang itu cerita tentang terang, malam itu cerita tentang gelap. Kita masih ada kesempatan di hari-hari ini. Akan datang masa-masa sukar, akan datang masa-masa aniaya. Kita tidak bisa lagi duduk bersama-sama bersekutu memuji Tuhan. Kalau engkau tidak merenungkan mulai hari ini secara pribadi dengan Tuhan, engkau begitu menghadapi masalah demi masalah, engkau tidak ada pegangan sehingga engkau undur dari Tuhan. Banyak firman Allah yang meneguhkan kita. Kalau kita renungkan, ya, Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah sendiri. Kalau engkau bergaul intim dengan Tuhan bersama firman, berarti engkau bergaul intim dengan Tuhan. Benar gak? Karena firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan kita menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun tidak pernah mengalami pertumbuhan, tidak pernah mengalami kedewasaan rohani. Ya, tetap kecil. Ayo kita maju bersama-sama. Saya dulu juga tidak bisa untuk menyampaikan firman Allah, saudara. Kalau saudara melihat saya potongan boleh, jahitan kurang. Saya lulusan S1, saudara, alias SD. Tapi pekerjaan saya diberkati Tuhan, pelayanan saya diberkati Tuhan, anak-anak saya diberkati Tuhan. Karena apa? Saya punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya kalau saya diberkati, kalian pun pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara. Yang penting kita mau merenungkan firman Allah. Kalau kasih karunia keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Menjalankan amanat agung. Ya, di mana kita baca di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8 dengan jelas, saudara. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Amin, saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen sudah diberkati keselamatan, diberikan dengan cuma-cuma. Kita mendapatkan kasih karunia oleh Allah dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Saya percaya setiap kita yang berseru dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat. Ya, dimana saya pertama kali pelayanan, baru dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saya seorang pengusaha, juga seorang hamba Tuhan. Di mana saya waktu mengukur seragam di salah satu perusahaan di Kota Gresik, Surabaya, di mana di situ di pos satpam ada suatu keributan, saudara. Saya waktu mengukur, saya tanya, Pak, ada Pak di pos satpam kok terjadi ribut? Itu loh Om, ada orang dirasuk setan Om, sudah didoakan, dipanggilkan orang pinter, tidak sembuh-sembuh Om. Om mungkin punya pengalaman bisa menyembuhkan Om. Ya, saya coba Pak. Saya ada kuasa dalam nama Yesus. Saya langsung dipanggil ke satpam. Saya belum pernah mengusir roh jahat, belum pernah menyembuhkan orang, belum pernah melakukan tindakan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya dengan iman percaya, Tuhan urapi hamba-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Saya langsung, saudara, masuk pos satpam, saya tumpang tangan kepalanya. Hei setan, hei kuasa-kuasa kegelapan, engkau tidak berkuasa lagi atas Bapak ini. Pergi sekarang juga, engkau tinggalkan dia. Langsung, saudara, tahu tumbang, saudara, mengeluarkan busa, sembuh. Baru pertama kali saya mengusir segala kuasa kegelapan. Demikian kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma. Dikatakan di firman ini dengan jelas. Ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Kita sebagai anak-anak Allah yang percaya dalam nama Yesus ada kuasa.
kita dijadikan anak-anak Allah. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia disebut anak-anak Allah dan dia diberikan kuasa. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara hanya percaya nama Yesus, engkau diberikan kuasa dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Apa yang telah Tuhan pesankan sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan kau berkata dalam hidupmu, punya pandangan atau perasaan yang keliru. Oh, aku hanya lulusan SD. Oh, aku sekedar tukang becak. Oh, aku sekedar seorang petani. Aku tidak layak melayani Tuhan. Aku tidak bisa menginjil. Percayalah bersama Yesus, ada mujizat, ada kasih karunia. Amin, saudara. Setiap kita akan dipakai menjadi alatnya Tuhan. Masa-masa ini, masa-masa penuaian jiwa-jiwa. Ayo, kita bergerak bersama. Saya percaya kalau satu orang membawa satu jiwa, minggu depan bangku ini tidak cukup lagi, akan terpenuhi dengan jiwa-jiwa. Ayo, siapa yang bersedia? Silakan angkat tangan. Minggu depan bawa jiwa-jiwa. Ya, satu orang bawa satu jiwa. Saya percaya tidak ada lagi bangku yang kosong. Ya. Kita belajar kasih karunia keselamatan itu diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma, saudara. Kasih karunia keselamatan itu hanya lewat Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jangan engkau punya pandangan yang salah. Orang dunia punya pandangan, oh semuanya itu sama. Kalau kita ke Surabaya bisa lewat Kediri, bisa lewat Lamongan, bisa lewat Kertosono, itu kata mereka. Tapi keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma hanya lewat Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Amin, saudara. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kata seorang pun berarti naik surga dimonopoli lewat Yesus Kristus. Ya, kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan kasih karunia keselamatan, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ayo kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus percaya dengan iman kita bahwa naik ke surga hanya melalui Yesus Kristus. Dengan jelas sekali, saudara. Yohanes 1 ayat 12 tadi dikatakan, saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya percaya dengan iman engkau memperoleh keselamatan. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, saudara. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita bisa duduk di tempat ini suatu anugerah. Mari kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12 dengan jelas dikatakan, saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jelas sekali, benar gak, saudara? Ya, jadi keselamatan itu kalau orang dunia ngomong lewat ini sama saja, lewat itu sama saja, yang penting ujung-ujungnya sampai Surabaya. Keliru, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada pertolongan, ada keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Ini suatu anugerah. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen ya
kena tipu daya dunia seperti orang dulu, ya, supaya memperoleh keselamatan itu dengan akal, dengan rasio, dengan kemampuannya, ya, punya anak lahir perocot langsung diberikan nama selamat. Ada supaya dia tidak sakit sekali diberi nama apa? Waras. Supaya anaknya tetap sehat diberikan nama seger. Pertanyaannya, Pak Selamat pernah tidak diserempet sepeda motor? Ya toh, nama boleh selamat, tapi dia sudah memperoleh keselamatan apa belum? Belum, benar gak saudara? Tapi anak-anak Tuhan yang melekat kepada firman-Nya, yang mentaati akan segala perintah-perintahnya, di situ berkat mengalir. Janji-janji Allah itu yang maaf saudara. Janji-janji Allah itu iya dan amin, saudara ya. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, diberikan dalil-dalil yang salah, ya, cara-cara yang salah. Tapi kita harus tinggal dalam firman-Nya. Apa yang telah dijanjikan Allah, iya dan amin. Tapi dengan catatan kita harus taat akan perintah-perintahnya. Benar gak saudara? Kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 itu cerita tentang berkat, janji-janji Allah. Ayat 15 sampai 64 itu cerita tentang kutuk. Tinggal tergantung hidup sebuah pilihan. Ya, pilih berkat atau kutuk, pilih hidup atau mati. Benar gak saudara? Ya, hidup adalah pilihan. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita membaca dalam firman-Nya. Ayat yang pertama ini ayat yang indah. Jikalau engkau baik-baik, Ulangan pasal 28 ayat pertama. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat akan menjadi bagiamu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah engkau bakulmu, tempat adonanmu, kandungan kambing lembu dombamu, diberkatilah ternakmu dan sebagainya. Ini janji-janji firman Allah. Tapi kita harus kembali kepada ayat yang pertama. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, apa berhenti? Tidak saudara. Dan melakukan. Banyak anak-anak Tuhan kalau ke gereja mendengarkan suara hambanya yang lucu-lucu, pulang dari tempat ibadah ditanya sama suaminya, "Mak, mau firmane opo?" "Karo pokoknya hamba Tuhan ini cilik ndek lemu, lucu ya ini." Nah, yang diingat lucunya saudara. Tapi firmane apa ndak tahu saudara. Saya boleh bersyukur diundang oleh gereja ini, saya diberikan, ditanya temanya apa, langsung saya berikan saudara. Supaya apa? Tema ini merupakan suatu kenangan. Jadi kalau engkau pulang dari gereja ini, kau usah merenungkan karena kasih karunia keselamatan. Benar gak saudara? Jangan kau pulang dari tempat ini engkau ditanya sama suamimu atau anakmu, "Mah, gereja ini mah tentang apa mah?" "Wah, garo." Nah, berarti engkau datang ke gereja tujuanmu apa? Benar gak? Maaf saudara, saya agak sedikit keras. Memang saya kalau firman itu ya seperti ini saudara modelnya. Yang penting firman ini saya sampaikan supaya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, kita dan keselamatan ini bagi semua orang. Allah tidak tembang pilih. Allah tidak membeda-bedakan orang, baik orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, seorang hamba atau seorang merdeka. Keselamatan ini dimiliki bagi semua orang yang percaya. Mari kita kembali di dalam Yohanes 1 ayat yang 12 tadi.
Tetapi semua orang, Yohanes 1 ayat 12 bisa ditampilkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Mungkin hari-hari ini kau banyak masalah, ya, ada beban keluarga, beban rumah tangga, beban keuangan, beban sakit penyakit, beban anak dan sebagainya. Datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada yang lain. Amin, saudara. Yesus telah menawarkan kepada saudara dan saya, marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin hari-hari ini engkau rasanya susah, engkau gelisah, kenapa masalahku tidak kunjung selesai, mengapa aku sudah setia kok tidak ada berkat dan sebagainya. Koreksi dirimu sendiri. Yang tahu hubungan pribadi dengan Tuhan hanya engkau. Amin, saudara. Keselamatan itu diberikan kepada kita, orang yang percaya. Tidak bisa diwakilkan orang lain. Ada beberapa hal yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Seperti naik ke surga, tidak ada boncengannya. Benar gak, saudara? Ada kepribadian manusia yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Contoh, buang air kecil bisa tidak diwakilkan orang lain? Tidak bisa toh? Buang air besar bisa tidak diwakilkan orang lain? Tidak bisa. Pernikahan bisa tidak diwakilkan orang lain? Tidak bisa. Pernikahan bisa tidak diwakilkan orang apa? Kematian bisa tidak diwakilkan orang lain? Juga tidak bisa. Kalau bisa, orang kaya umurnya panjang semua, bener gak, saudara? Mau mati, datangi orang yang miskin, maaf Pak, aku saat ini dipanggil Tuhan Pak, kontak datangi 5M Pak ya, umurnya cukup 10 tahun. Yang kaya umurnya panjang-panjang, bener gak, saudara? Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang maha pengasih dan penyayang, juga Allah yang memberkati. Dia memberikan kasih karunia keselamatan kepada setiap orang yang percaya dalam namanya. Dia akan memperoleh keselamatan, suatu anugerah itu. Jangan menyia-nyiakan anugerah yang Allah berikan buat saudara dan saya. Mungkin hari ini kok ada beban keuangan, beban rumah tangga, berasmu habis, dan percayalah, datang kepada Tuhan, jangan kepada orang lain. Amin, saudara. Kalau engkau datang kepada orang lain, sekali ditolong, 2 kali ditolong, 3 kali engkau akan ditolak, engkau akan kecewa. Benar gak, saudara? Jangan datang juga kepada orang pinter-pinter bujui. Ya, jangan datang ke orang tua keladi. Ya, datang kepada Yesus. Yesus masih hidup. Di dunia ini banyak nabi, banyak kepercayaan, banyak rasul, ya, banyak dewa. Mati bablas lain dengan Yesus. Dia pada hari ketika dia bangkit daripada kematian, karena Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara. Ayo, jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita percaya. Orang Kutoarjo berkata, tuku geduk nang Kutoarjo, melu Yesus masuk surga. Amin, saudara. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang lain selain datang kepadaku. Berarti naik ke surga dimonopoli lewat Yesus Kristus. Maaf, saudara, ya, di kitabnya dia, saudara sepupu kita, ditulis dengan jelas, yang menyelamatkan di dunia dan akhirat adalah Nabi Isa binti Maryam. Siapa Nabi Isa? Yesus Kristus. Siapa Maryam? Adalah Maria. Jelas sekali, saudara. Enggak ya, saudara? Cuman sayang, dia tidak mengakui kebangkitan. Ya, oleh kuasa kebangkitannya, saudara dan saya mengalami pemulihan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Jangan tinggalkan Yesus, saudara. Kasih karunia itu pemberian dengan cuma-cuma. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita menyimpang dari perintah-perintahnya, mengikuti ilah lain. Siapapun rajanya, kalau engkau membaca dalam kitab Yosua sampai kitab raja-raja, siapapun yang berkedudukan di tempat kerajaan Israel, di situ mereka jatuh. Karena apa? Mereka kawin dengan perempuan bangsa lain, sehingga mereka berzina dengan menyembah kepada ilah lain.
Kerajaannya hancur, kalah perang, menjadi jaran bagi bangsa-bangsa lain. Apakah hidup kita, engkau sudah diberkati Tuhan dalam keluarga rumah tanggamu, mau dijajah oleh orang-orang luar? Tidak mungkin, benar gak saudara? Ayo pelihara imanmu, tetap percaya Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus saudara. Keselamatan itu pemberian dengan cuma-cuma, karena berikanlah dengan cuma-cuma saudara. Ya, seperti bangsa Israel, umat pilihan Allah. Sekalipun bangsa yang tegar tengkuk, ini suatu karunia Allah. Karena bangsa Israel dipilih oleh karena Allah, karena janji-janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekalipun dia bangsa yang tegar tengkuk, tapi Allah tetap memulihkan bangsa Israel. Tetapi kita sebagai bang tunas liar yang dicangkokkan ya dengan getah zaitun, jangan kita meninggalkan Tuhan. Supaya kasih karunia Allah itu tidak hilang daripada saudara. Kita dipanggil, dipilih untuk menjadi hambanya, juga menjadi kasih karunia. Kita bisa kaya karena Tuhan, kita bisa melayani karena Tuhan, kita bisa selamat karena anugerah Tuhan. Ya, jangan kau berkata, oh karena aku bisa kaya, karena aku S1, S2 sampai S3, bahkan sampai S campur. Kalau engkau ditinggalkan Tuhan, hidupmu akan berantakan. Benar gak saudara? Kalau engkau bersama Yesus, ada pertolongan, ada mujizat. Saya mengalami banyak mujizat yang Allah berikan. Di mana waktu zamannya COVID saudara, ya, di mana banyak konveksi yang tutup, gulung tikar karena tidak ada pekerjaan. Banyak pabrik-pabrik yang tutup, di PHK, ada yang kerjanya cuman seminggu ganti A, seminggu ganti B, nanti seminggu berikutnya A, seminggu B. Jadi 1 bulan kerja cuma 2 minggu. Ada yang ditutup total. Tapi saya boleh bersyukur di saatnya perusahaan mengalami gulung tikar, ya, saya justru berkelimpahan berkat. Datanya dari mana? Dari Tuhan. Lewat siapa? Lewat Satpam. Satpam waktu itu di Indonesia diganti, yang warnanya merah, biru dan biru putih PDH, diganti warnanya polisi. Sehingga se-Indonesia semua Satpam membutuhkan seragam. Saya berkelimpahan, yang benernya tukang saya cuma 30-an, saya langsung cari tukang itu kurang lebih 90 orang. Kenapa? Dan keburu. Loh, Tuhan itu loh bisa memberikan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Bisa mendatangkan mujizat berkelimpahan. Dengan situasi kondisi yang tidak menentu pun, percayalah bersama Yesus ada mujizat, ada pertolongan. Amin saudara. Keselamatan ini diberikan kepada kita semua, baik keselamatan tentang ekonomimu, keselamatan tentang jiwamu, keselamatan tentang rumah tanggamu. Mungkin hari-hari engkau bercekcok antara suami dan istri, datanglah kepada Tuhan, melakukanlah pemberesan, ya, supaya rumah tanggamu ada pemulihan, ada berkat yang disediakan bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, saudara. Ya, di mana keselamatan itu pemberian dengan cuma-cuma, karena diberikan dengan cuma-cuma, saudara. Kita dipanggil, dipilih, ditentukan oleh Allah, saudara. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dengan jelas dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin saudara. Jadi jangan kita bermegah, jangan kita sombong kalau kita sudah memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma. Berikanlah dengan cuma-cuma, karena bukan kita yang ingin keselamatan, tapi Allah telah memanggil saudara dan memilih saudara, menetapkan saudara menjadi nabinya, supaya memberitakan kabar bagi bangsa-bangsa, supaya apa yang kau minta di dalam nama Yesus diberikannya kepadamu, asal jangan minta bojo loro. Ya, Allah tidak suka
Tapi kalau hidupmu benar di hadapan Allah sesuai dengan firman-Nya, maka apa yang kau kerjakan pasti Allah membuatnya berhasil. Saya banyak mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, karena saya setia melayani Tuhan. Ya, dimana kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya Allah tidak pernah membedakan siapapun orangnya. Tapi yang jelas kita tetap pepegang keselamatan itu dengan erat-erat. Jangan meninggalkan keselamatan, saudara ya. Kita dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh karena kasih karunia Allah. Apabila kita sudah mendapat keselamatan itu, janganlah kita bermegah, saudara. Jadi keselamatan itu kasih karunia Allah yang terbesar, saudara. Tidak semuanya orang bisa memperoleh kasih karunia itu tanpa percaya Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang luar, bagaimana ya Om bisa memperoleh keselamatan? Kita hanya ngomong, percayalah pada Kristus, bukan itu saudara. Ya, hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Di Solo, Jogja ini kan banyak mistik-mistik. Saya harus ubah. Percaya apa? Percaya pada Kristus. Karena di sini banyak orang yang menyembah Kristus. Ya, satu suro kemarin nyuci apa? Saudara yang ada Jawa kan tahu nyuci apa tak satu suro? Nah, nyuci Kristus, bener gak saudara? Tapi kita harus nyuci Kristus, bener gak? Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara dan saya. Di luar Indonesia ada orang namanya Yesus, tapi dia belum tentu memperoleh keselamatan. Di Filipina itu nama Yesus itu sudah pasaran, nama Yesus. Tapi bukan ada Kristusnya. Tapi saudara telah memperoleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini karena kasih karunia keselamatan bagi kita semua. Amin saudara. Ya, keselamatan itu bisa hilang. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 13. Yeremia pasal 13 ayat 8 sampai ayat 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkagungan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan padaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka menjadi umat, menjadi terutama, terpuji, terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Amin saudara. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita telah mengabaikan dan kita tidak mendengarkan akan perintah-perintahnya. Kalau engkau mendengarkan perintah-perintah Tuhan, maka hidupmu akan diberkati, engkau akan menerima janji-janji Allah. Apa yang dikatakan tadi di dalam kitab Ulangan 28 yang pertama, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mau diberkati Tuhan? Amin saudara ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita renungkan firman Allah ini saudara. Jadi kasih karunia keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma bagi orang yang percaya dalam nama Yesus. Jangan tinggalkan Yesus saudara. Ya, ayat yang terakhir, kita bisa diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Ayo kita baca ayat yang terakhir di dalam Matius pasal 9. Matius 9 ayat yang ke-12 dan 13 dengan jelas dikatakan saudara. Matius 9 ayat 12 dan 13. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini kasih Allah. Dia di dunia datang bukan memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, supaya semuanya memperoleh hidup yang kekal. Ini kasih karunia keselamatan yang diberikan Allah kepada saudara kita semua. Kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Haleluya, saudara. Mari kita masuk dalam doa, saudara. Bapa, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan setiap kami, di mana kami sudah mendengarkan kasih karunia keselamatan yang Kau berikan dengan cuma-cuma. Biarlah kami mau belajar, kami mau memberikan kepada yang lain dengan cuma-cuma. Apa yang telah Kau berikan ya Tuhan kepada kami mau melakukan dengan baik, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang diberkati firman Allah. Katakan bersama-sama, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Topo yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau, dipakai Tuhan semakin besar. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pengucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita. Saya persilakan untuk yang bertugas mempersiapkan diri. Kita akan menyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Syukur ya Tuhan, hari demi hari yang kami lalui, Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami dan menolong kami. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang telah kami persembahkan ini, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, dan biarlah boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini, untuk mendukung pelayanan gereja ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan yang akan memelihara senantiasa, Tuhan yang akan menolong dan menguatkan melalui setiap proses kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Yang mengucapkan syukur kami naikkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman untuk hari ini,
Komsel Kadipiro akan diadakan pada hari Rabu seperti biasa pukul 6. Kemudian untuk persekutuan kaum muda setiap hari Sabtu pukul 17. Diharapkan untuk kehadirannya ya. Kemudian untuk tanggal 20 Agustus akan ada KKR yang dilayani oleh GBI HUG Busan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah kesempatan kita untuk membawa jiwa. Kita membawa jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara, teman-teman kerja, mungkin teman sepermainan, teman tetangga, ya. Ini kesempatan kita untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Jadi diharapkan untuk kita semua berperan aktif, setiap jemaat bisa membawa jiwa pada tanggal 20 Agustus ya, hari Minggu nanti. Kemudian untuk petugas ibadah raya sudah diumumkan melalui grup ya. Harap semuanya untuk bisa memperhatikan bagiannya masing-masing, jadwalnya masing-masing. Kemudian untuk ibadah minggu depan, petugasnya akan latihan pada siang hari ini. Jadi diharapkan untuk WL, singer maupun pemusik bisa tinggal setelah ibadah untuk mengadakan latihan. Demikian pengumuman. Saya undang untuk kita semua berdiri. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih karunia keselamatan. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dia bukan hanya mati untuk menyelamatkan kita, bukan hanya mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, namun Tuhan sendiri juga senantiasa memelihara hidup kita. Mari kita bersama-sama katakan, ya Yesus baik. Kita mengingat untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Di saat kita mungkin sendiri, di saat kita mungkin sedang berbeban berat, di saat kita mungkin sedang di dalam suatu pergumulan yang berat, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus selalu baik. Katakan itu senantiasa. Katakan bahwa Yesus, Engkau baik. Yesus
Mari kita akan sama-sama mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Keselamatan, kesehatan, dan semua berkat-berkat yang Kau curahkan buat kami. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas Toko yang sudah menjadi berkat bagi kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati semua yang telah melayani kami pada pagi hari ini, WL, singer, pemusik, oreptan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Memberkati seluruh jemaat dan berikan berkat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, yang susah mendapat penghiburan. Terima kasih Bapa. Berkati yang sakit, jamah mereka dan sembuhkan. Dan juga kami berdoa buat Kafe Damai. Engkau memberkati tempat ini. Kiranya apa yang Engkau rencanakan, memberkati apa yang mereka kerjakan. Memberkati Bu Lisa, Pak Thomas, Grace, dan juga Pak Uma dan seluruh yang bekerja di Kafe Damai ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Kami serahkan semua dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita akan sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat. Dan sekarang Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa, ada cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan campur tangan dan Tuhan memimpin langkah-langkah hidupmu, dan Tuhan Yesus yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.